soal apa namanya? Soal SBMPTN tahun 2014 gitu. Jadi GX dulu deh. GX itu sebenarnya 2 fx min 1 pangkat 3 kan. Cuma karena ini seper, jadi kalau dia jadi sepernya hilang, jadinya min 3 gitu. Sehingga G aksen itu sama dengan min 3 dikali 2 fx min 1 pangkat min 3 dikurang 1 lagi. Dalam apa tanda kurung ini itu diturunin juga gitu. Jadi turunan 2 fx min 1 adalah 2 f aksen x. Turunan min 1 ya 0. Jadi cukup 2 f aksen aja. Sehingga kayak gini, ini adalah turunannya, hasil turunan fungsinya, tapi bukan jawabannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya G aksen 0. G aksen 0. Ya udah, kita tulis aja. 6 dikali F aksen 0 itu 2. Oke, dibagi F0 itu 1, berarti 2 kurang 1, 1. Berarti 2 kali 1 dikurang 1. Pangkat 4. Min 12. Ini kan fx-nya bentuknya pecahan. Terus di sini ada diketahui apa namanya turunannya gitu. Jadi kita harus turunin si pecahan ini. Jadi fx sama dengan ax tambah b dibagi x kuadrat tambah 1. Ini u, ini v. Kalau belum hafal rumusnya nggak masalah, aku tulis rumusnya. Jadi kalau untuk pecahan yang bentuknya u per v, di aksen itu turunan maksudnya. U sendiri adalah ax tambah b. Sehingga u aksen sama dengan a. V sama dengan x kuadrat tambah 1. Sehingga v aksen sama dengan 2x. Udah tinggal kita masukin rumusnya. Maka sama dengan u aksennya itu a. V-nya itu ya v biasa. X kuadrat tambah 1. Dikurang, cuma memang jelek aja, nggak masalah sih. Jadi ini turunan dari f, yaitu f aksen. Pertanyaannya adalah, bukan pertanyaannya, kita lanjut ke yang diketahui dulu ya. Katanya di soal itu F0 itu sama dengan F aksen 0. F0 itu berarti ini 0, berarti sini B dibagi 0 tambah 1, berarti 1. Sama dengan F aksen. F aksen itu kalau X-nya ganti 0, berarti ini 0, ini 0 juga, ini 0 juga, ini 0 juga. Gitu kan, berarti A, terus dikurang 0 ya, berarti nggak usah. Dibagi sama 1. Ya, berarti B sama dengan A. Kita tahu nih informasi ini. Walaupun nggak guna-guna amat juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Paling nggak kita tahu. Oke, terus habis itu katanya F aksen min 1 sama dengan 1. Jadi F aksen min 1 sama dengan 1. Sama dengan min 1 masuk nih ke X, berarti 1 tambah 1, 2. Min A tambah B dikali min 2. Dibagi sama 1 tambah 1, 2. Kuadrat 4. Gitu, sehingga 1 sama dengan, ada yang bisa habis nih. Gitu, sehingga kali silang, berarti kali silang itu jadinya 4 sama dengan 2B. B-nya sama dengan 2. Gitu. Karena B sama dengan 2 dan A sama dengan B juga, sehingga artinya kita dapat A-nya juga 2. Maka A tambah B sama dengan 2 tambah 2. 4. Ngerti gak maksudnya? Jadi gini, dia ada fungsi F dan G nih. Ini ada F dan G. F aksen 2-nya 3, G aksen 2-nya 4. Oke. Jika pada X sama dengan 2 turunan dari F kali G adalah 11, itu artinya F kali G di aksen dan X-nya diganti 2,
sama dengan 11, itu maksudnya. Terus ini, F kuadrat tambah G kuadrat, itu diturunin juga, terus dimasukin X-nya 2, itu sama dengan 20, maksudnya kayak gitu loh. Nah, pertanyaannya, F per G, aksen, saat X-nya 2, berapa? Gitu. Kalau F kali G, di aksen, sama kayak tadi. Jadi, sama kayak rumus cepat yang pertama. Kalau mau lebih singkat lagi, gini, fx, kita tulis aja fx gx, kayak fx kali gx maksudnya, tambah fx kali gx. Cuma bedanya adalah, di sini aksennya di f, di sini aksennya di g. Udah gitu aja. Jadi kayak tukeran tempat doang. Nah, saat x sama dengan 2, f dot g, f kali g aksen x-nya 2 itu katanya 11. Berarti 11 sama dengan f aksen 2, salah tulis. Nah, apa yang kita ketahui nih? 11 sama dengan f aksen 2. F aksen 2 berapa? 3. Oke. G2 nggak tahu. Nggak apa-apa, biarin aja. F2 nggak tahu juga. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya tulis apa yang ada aja. G aksen 2 ada 4. Berarti 4 dikali F2. Nah, sampai sini. Udah paham sampai sini? Nah, kita lanjut ke yang F kuadrat tambah G kuadrat. Ini itu sama aja kayak F kuadrat X tambah G kuadrat X. Jadi ini kayak penulisan sebenarnya tuh begini. F kuadrat tambah G kuadrat yang di aksen X sama dengan turunan F kuadrat apa? Ya, pangkatnya turun. Berarti 2 Fx. Pangkat 2 kurang 1 kan? Atau ya Fx aja gitu kan. Terus sama. Nah, saat X-nya 2, katanya ini jadinya 20. Katanya gitu. Oke, berarti 2 F2 berarti 20 sama dengan F aksen 2 tadi 3 ya. Berarti 3 kali 2 6. 6. Nah, dari sini kita bisa bagi 2 semuanya. Jadinya 10 sama dengan 3F2 tambah 4G2. Gitu. Ini persamaan kedua. Kalau udah, kita eliminasi nih dua ini. Jadi 4F2 tambah 3G2 dengan 11. Terus habis itu ada 3F2 tambah 4G ya, G2 sama dengan 10. Ini kita mau eliminasi yang mana? Yang F aja ya. F dieliminasi berarti supaya sama F-nya kali 4, kali 3, ini kali 4. Berarti jadinya 12 F2, 3 kali 3 9 ya, berarti 9 G2, 11 kali 3, 33. Oke, yang ini 12 F2 tambah 4 kali 4, 16. 10 kali 4, 40. Nah, kita bisa eliminasi ini. Ini habis 9 kurang 16 berapa? Udah dapat nih satu informasi, udah tinggal masukin ke yang lain. Ke sini misalnya. Berarti 10 sama dengan 3F2 tambah 4 kali 1 kan? 4 kali 1. Berarti 6 sama dengan 3F2. Berarti F2-nya sama dengan 2. Udah dapat nih 2 informasi. Maka F per G aksen X dulu ya, jangan 2 dulu. Itu jadinya ya udah F aksen X gitu. Saat X-nya 2, maka F aksen 2 G2, F aksen 2 itu berapa tadi? 3 ya.
G aksen 2 1 dikurang F aksen F2 itu 2 yang tadi barusan. G aksen 2 itu 4 dibagi G2 itu 1 dikuadrat berarti 1. 6 lagi 3 kurang 8 berarti min 5. Yang pasti syaratnya adalah F aksen kurang dari 0, itu pasti ya kalau fungsi turun kan. Jadi F aksen sama dengan, ya turunin aja, berarti min 3x kuadrat tambah AX ya, min X min 3. Ya, nah karena apa namanya, karena dia selalu turun, jadi min 3x kuadrat tambah A min 1 X min 3 itu kurang dari 0 karena ya selalu turun gitu kan. Gitu. Nah, artinya mau berapapun X-nya gitu, mau berapapun itu dia selalu kurang dari 0 gitu. Mungkin bukan berapapun ya, tapi ada angka-angka X yang dimana persamaan ini jadi kurang dari 0 lah intinya gitu. Nah, sekarang artinya ini merupakan pertidaksamaan kuadrat di mana ini definite negatif. Ya karena kayak definite itu kan dari bahasa Inggris yang artinya definitely. Jadi pasti negatif gitu loh, karena kurang dari 0 ya kan. Nah, kalau gitu, apa sih syarat definite negatif? A-nya udah min 3 berarti udah terpenuhi ya. Tinggal kita cari D-nya. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan ini harus kurang dari 0. Maka A min 1 kuadrat min 4 kali min 3 kali C. C-nya min 3 lagi. Kurang dari 0. Bisa difaktorin nggak? Bisa. Min 7 plus 5. A-nya 7, A-nya min 5. Terakhir, kita buat garis bilangan. Min 5, 7. Tengah-tengah sini ada 0 kan? Coba masukin. Masukin A-nya ke apa namanya? Ke interval ya negatif. Di sini positif, di sini positif. Karena ini minta negatif ya berarti di sini. Sehingga min 5 kurang dari A kurang dari 7. Min 5 sampai 7 intinya. Berarti yang C. Pasti kita bikin dulu fungsinya. Ya ini fungsi M atau namanya apapun bebas. X1 kuadrat. Kenapa? X1 tambah X2 itu kan kita tahu ya rumusnya min B per A. Koefisien X dibagi koefisien X kuadrat. Gitu aja. Minus dari minus 2C min 1 dibagi 2. Ya kan? Jadinya 2C min 1 per 2. Oke, habis itu X1, X2-nya konstanta bagi koefisien X kuadrat. Berarti min dalam kurung C pangkat 3, min 4, ya, ya dalam kurung, kalau mau min C pangkat 3 tambah 4 ya nggak apa-apa juga sih. Tapi aku lebih prefer nulis ini, nggak masalah. Dibagi koefisien X kuadrat. Soalnya siapa tahu bisa dicoret ntar minnya gitu sih. Nah, ya udah kita masukin nih ke sini. X1 tambah X2-nya itu 2C min 1 dibagi 2 kuadrat. Jadi ini habis, 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 habis. Gitu.
sehingga M sama dengan 2C kuadrat berarti 4C kuadrat. Ini per 4, tapi ini harus kali 4 juga. Jadi biar samain aja gitu, samain penyebut. M sama dengan 4C kuadrat min. Karena ditanya maksimum, berarti ya harus diturunin gitu kan. Ya udah diturunin deh di sini. Maka M aksen untuk huruf variabel C sama dengan turunannya apa? 4C pangkat 3 turunannya berarti 12C kuadrat ya. Iya, perempatnya masih. Nah, ini baru bisa nih dibagi. Berarti 12 bagi 4, 3C kuadrat tambah 2C min 1. Oke, nah ini bisa nih difaktorin kan. Kalau difaktorin bisa nggak ya? Coba kita coba aja. 3C tambah 3, 3C min 1 berarti C-nya min 1 atau C-nya sepertiga. Nah, berarti untuk C sama dengan min 1 masukin ke fungsi yang belum turunin, berarti yang ini yang atasnya. Maka dia jadinya M min 1 sama dengan 4 dikali min 1 pangkat 3 tambah 4 kali min 1 kuadrat min 4 kali min 1. Gak ada itu. Sekarang untuk C-nya sepertiga. Males ya ngitung jelek ini ya. Tapi ya udahlah, mau diapain. Ini kalau dihitung itu min 3,9 sekian. Kalau ini berapa nih? 11 per 4 itu berapa? 11 per 4 itu 2,75. Ya, karena paling kecil dia, jadi ini maksimumnya segini. Emang maksimumnya udah minus. Dan nggak masalah dengan maksimum dari minus itu nggak masalah. Gitu. Udah, ini gampang sih sebenarnya. Turunan tan apa? Iya benar. Berarti 2 kali sekan kuadrat, ya kan? Sudutnya tetap, jadi tetap akar sekan. Udah, ini udah benar, tapi belum selesai. Dikali sama turunan si sudut ini. Turunan sekan itu adalah sekan kali tan. Nanti aku tulis kalau belum tahu. Dibagi sama, udah turunan sekan itu cuma sekan kali tan. Nah, turunan akar itu adalah dibagi sama 2 akar si akar itu sendiri. Gitu. Nah, ini jawabannya bukan ini sih sebenarnya. Dia ini udah benar, tapi si pembuat soalnya mau yang lebih sederhana, jadinya 2 sekan kuadrat. Nah, ini adalah sekan dikali sekan kan, akar sekan kali sekan gitu. Jadi bisa dicoret sama yang bawah, jadinya eh, akar sekan kali tan X per 2 kan, tapi 2-nya bisa dicoret di sini. Gitu, jadi 2 di sini hilang. Gitu, udah ini jawabannya. Sekarang udah paham sampai sini? Kalau udah paham, aku jelasin kenapa turunan akar bisa jadi kayak gini. Jadi gini, ya, ini ya, Y sama dengan akar fx, di mana fx itu ya adalah fungsi apapun, mau aljabar kayak trigono apapun lah. Nah, turunannya akar ya, akar pangkat 2 dong tapi ya, bukan akar pangkat 3. Turunannya adalah ini, turunannya adalah turunan dari si fx ini sendiri. Berarti f aksen, kalau udah dibagi sama 2 kali soalnya. Soalnya kan akar fx kan. Ya udah, itu dia. Praktek langsung. Contoh, misalkan Y sama dengan akar sekan yang tadi.
Praktek coba ya, aksen sama dengan turunan sekan kali tan. Dibagi sama 2 kali soalnya. Soalnya ya akar sekan itu. Udah, gitu. Cepet kan? Kita praktek ke soal yang lain. Mungkin yang lebih umum. Misalkan x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Jangan lagi x kuadrat min 3x tambah 1 dipangkat setengah. Itu lama. Langsung aja ya aksen sama dengan turunan di dalamnya apa? Turunan yang di dalam akar itu. Dibagi sama 2 kali soalnya. 2 akar x kuadrat min 3x tambah 1. Udah, gitu doang. Gitu. Oke, udah bisa ya berarti nomor apa yang turunan-turunan akar ya. Sekarang ke nomor 7 berarti. Kalau aku lagi bahas ini, kalau kalian mau praktek di kertas, boleh sih terserah. Kalau mau lihat doang ya nggak apa-apa juga sih. Udah langsung aja ya, f aksen sama dengan turunan sin apa? Cos. Cos X lagi. Cos dari sudutnya maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang kita turunin sin 2x, sin kuadratnya terpisah. Misalkan P lah. Maka P aksen sama dengan 2 sin X kali turunan sin cos. Udah ini. Atau kalau mau disederhanakan juga boleh. Jadinya sin 2x itu boleh. Jadinya sin 2x kali sin. Gitu. Dah, gitu ya. Ya, ya. Makanya ini mau dibahas nih. Y sama dengan 2x dikali cos pangkat 3x. Nah kan? Ya, ini pakai cara cepat yang tadi. Turunin satu-satu. Berarti 2. Turunan ini. 3 turun. Jadi 3 cos kuadrat x. Ya kan? Kalau udah, turunan cos itu apa? Min, sin. Udah, itu turunannya. Jadi kali silang nih. 2x dikali ini. Berarti 2 kali 3, 6. Dikali min, berarti min 6x. Cos kuadrat x sin x. Oke. Tambah 2 cos pangkat 3x. Udah, itu turunannya. Terus apa lagi ya? Nah, ini titik x, ini titik y ya. Jadi saat x sama dengan pi, maka y aksen, mungkin bukan y aksen ya, tapi langsung gradien ya. Gradien itu m sama dengan ini 0 tambah cos pi. Cos pi itu min 1 ya. Berarti min 1 pangkat 3 min 1, 2 kali min 1. Ya, gradiennya itu. Nah, karena garis G itu tegak lurus sama garis, kita nggak namain ya, garis satunya lah pokoknya. Garis satunya maka berarti M1 dikali MG. MG itu ini M1 deh, kita namain M1, M1. MG itu ya garis gradiennya si G maksudnya. Kalau dikali itu min 1. Dan ini syarat ya. Kalau mungkin ada yang nggak tahu ini syarat. Berarti M1 itu min 2 kali MG sama dengan min 1. Sehingga MG sama dengan setengah. Gitu. Maka Y kurang ya 1 sama dengan M dikali X min X1. 5/2 pi. Ya udah ini. Tes. Benar, benar. Tapi tes dulu saat kalau fungsinya cuma berulang 2 kali. Misalkan sin. Karena pasti soal kayak gini ada polanya. Misalkan nih aksen berarti sama dengan turunan sin cos kan.
sudutnya tetap. Terus turunan sin, itu cos. Oke, turunan pertamanya udah nemu. Saat x-nya 0, maka y aksen sama dengan cos sin 0, cos 0. Ini 1, ini 0, berarti turun cos 0, 1 ya. Berarti 1. Oke. Nah, lebih enak lagi coba kalau 3 kali, jadi sin x. Tapi sebenarnya bakal sama aja sih. Bakal 1 juga. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, turunannya walaupun sebanyak ini, saat x-nya 0, tetap 1. Ya, mantap kalau udah paham gitu. Nah, soalnya cuma ini doang, tapi jangan mikir cuma gitu doang. Ini pasti ada aneh-anehnya kan di pilihan jawaban. Nah, makanya pilihan jawabannya aku tulis. Ini 2014. Pilihan jawabannya kayak gini. 4 dikali sigma. Jadi pilihan jawabannya kayak gini. Sigma dari I sama 0 sampai tak hingga untuk tan X pangkat I. Sebenarnya dari mikir gini aja kita udah tahu ya bahwa kita nggak mungkin pilih jawaban ini dan ini. Kalau di pilihan lain aja yang aneh-aneh udah banyak, jadi nggak mungkin yang paling sedikit yang benar, ya kan? Karena kan pasti gitu kan. Kalau dari 5 pilihan gitu ya, misalkan kayak gini, N, A, B, C, D, E, ini aneh nih, aneh. Ini kelihatan normal, tapi belum tentu benar. Biasanya jawaban yang benar itu ada di antara yang di sini. Satu benar biasanya. Ya kan emang suka gitu kan kadang-kadang pola ya. Yang paling sedikit ini kan paling sedikit maksudnya. Maksudnya lihat jumlah ya. Kayak ini kan ada 3, ini ada 3, ini ada 2. Berarti jawaban yang benar pasti di antara yang aneh, yang paling banyak itu. Gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi udah pasti kita jangan jawab B dan E gitu loh maksudnya. Karena yang B dan E itu kan kelihatan normal ya. Maksudnya gini loh, kayak ngapain sih pembuat soal bikin pilihan aneh-aneh kalau jawabannya nggak ada di situ gitu loh. Iya kan? Susah-susah amat dia ngetik aneh-aneh gini kalau dia nggak ada di situ. Banyak banyak lagi ada 3 pilihan kan yang ada sigmanya. Kalau jawabannya nggak ada di situ, ngapain dia bikin gitu loh maksudnya. Ini cuma secara logika aja sih. Tapi memang biasanya benar sih. Nah, udah kita jawab ya. Jadi paling nggak, kalau kalian ngasal, jangan pilih B dan E. Udah intinya gitu. Ini salah, udah salah, jangan dipilih udah. Iya, paling nggak kalau cap cip kan peluang benarnya besar gitu loh maksudnya. Oke, sekarang kita jawab, tapi jangan nembak sih kalau bisa. Nah, fx itu adalah 2x tambah sin 2x. Maka f aksen sama dengan, ya turunin biasa aja. 2 tambah 2 cos 2x. Gitu kan? Gak ada kan di pilihan jawaban? Ya karena memang bukan itu yang diinginkan. Ada yang lain pasti. Nih, turunannya ini. Tapi kan gak ada. Berarti jangan ini. Kita harus otak-atik sampai ada gitu. Berarti 2 dikali 1 tambah cos 2x. Nah, ini ada nggak? Masih nggak ada. Kalau gitu jangan. Kalau gitu diutak-atik lagi sampai ada. Caranya gimana? Sini ya. Berarti f aksen sama dengan 2 dikali 1 tambah cos x. Cos 2x. Cos 2x-nya adalah 2 cos kuadrat x min 1. Oh, ada yang habis nih. Ini habis. Nah, oke, udah sederhana sih, tapi masih belum ada. Nah, biasanya udah mulai bingung kan. Ada sih yang 4 cos, yang depannya 4 cos, tapi 2x. Ini kita punyanya kuadrat. Gitu kan. Eh, sekarang kira-kira diapain?
Cos kuadrat X-nya dikeluarin apanya? Gini sih, ini aku langsung ke jawaban aja. Ini, ini kita lihat pilihan yang tersedia ya. A, C, D. Ini kan fungsi. Ini fungsi. Ya kan, ini fungsi. Ini fungsi. Fungsinya semua dimulai dari deret pertama sampai terhingga. Deret pertama sampai terhingga. Ini juga sama. Artinya, kita harus cari deret yang kalau di jumlah tata hingganya itu ini. Jadi ini deret tata hingga. Itu maksud si pembuat soal tuh maunya gitu. Gitu. Jadi kita harus cari deret tata hingga yang jumlahnya ini. Itu dia maksudnya. Gimana caranya? Ya kita lihat deret tata hingga itu rumusnya A dibagi 1 min R. Bentuknya pecahan kan? Berarti 4 cos kuadrat X harus dibuat jadi kayak gini. Gimana caranya? Jadinya 4 dikali 1/secant. Ini udah pecahan. Oke. Habis itu 4 dikali 1/secant kuadrat itu adalah 1 tambah tan kuadrat X. Ya kan? Dari sini kita udah dapat kesamaan nih. Gini. Nah, berarti A dibagi 1 min R sama dengan 4 dikali 1/1 min min tan kuadrat X. Oh, dari sini kita udah dapat kesamaan bahwa A-nya itu 1, R-nya min tan kuadrat. Ini masuk akal kan untuk dibuat deret kan maksudnya. Maksudnya dengan cara kayak gini kan. Cuma kalau ini dinyatakan dalam deret, apakah ada di soal? Kita nggak tahu, kita coba aja. Artinya deret pertama sukunya 1. Habis itu di rasionya min tan kan, berarti min tan kuadrat X, gitu kan. Habis itu kedua berarti plus tan pangkat 4 X, gitu kan. Baru min tan pangkat 6 X, dan seterusnya, gitu kan berarti. Dari sini kita udah bisa lihat. Berarti deret pertama itu sebenarnya adalah tan pangkat 0x. Sebenarnya. Iya kan? Dan ini positif. Ini negatif. Berarti minus tan kuadrat X tambah tan pangkat 4x minus tan pangkat 6x. Dan seterusnya. Plus itu adalah min 1 pangkat 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 apa? Pangkat 0 tan pangkat tan X pangkat 0 tan kuadrat pangkat 0 maksudnya. Karena 2 kali 0 ya 0 gitu kan. Terus ini tambah min 1 itu adalah min 1 pangkat 1 tan kuadrat X pangkat 1 gitu kan. Tambah lagi min 1 pangkat 2 tan kuadrat X pangkat 2 dan seterusnya. Pangkat, iya benar ya, pangkat 2 ya. Karena ini semua deret dan ini jumlah, baru kita pakai sigma di sini. 4 ini cuma pengali. Ini cuma pengali, berarti depannya ada 4. Nah, yang di depannya ada 4, pilihan jawaban yang mana sebelum kita lanjutin? Oh, sayangnya ada 4 semua ya, berarti masih kalau ngasal masih susah. Oke, terakhir, berarti dari I sama dengan 0 sampai tahingga, min 1 pangkat I tan kuadrat X pangkat I. Gitu. Capek juga. Eh, kita lihat, ada nggak jawabannya? Kalau nggak ada, kita masih bisa otak lagi sih. Kan, tapi bedanya di sini nih.
Kalau gitu terakhir, ini benar-benar sih sebenarnya. Jadi 4 dikali sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat I. Terakhir, pangkat 2-nya dikeluarin lagi, jadi tan X pangkat 2I. Gitu. Ini cek jawabannya. Gitu. Emang susah sih, tapi ya begitulah soalnya.